Konsep nilai mutlak Matematika Wajib kelas 10 SMA. Nilai mutlak merupakan materi matematika wajib untuk kelas 10 SMA. Soal mengenai nilai mutlak ini juga sering muncul di UTBK SBMPTN, UMUGM maupun SIMAK UI. Kali ini kita akan membahas nilai mutlak dari yang paling dasar, yaitu konsepnya. Konsep nilai mutlak. Jika kita mengerti konsep nilai mutlak ini dengan baik, kita akan lebih mudah untuk memahami nilai mutlak lanjutannya, seperti persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi, mari kita pelajari ya. Nilai mutlak, simbolnya adalah garis tegak 2. Nah, ini berarti nilai mutlak. Artinya, nilai mutlak itu adalah jarak. Jadi, nilai mutlak adalah jarak. Nilai mutlak X dikurang Y berarti jarak antara X dengan Y. Nilai mutlak X, nah kita cermati lagi bahwa X itu bisa diperoleh dari X dikurang 0. Berarti nilai mutlak X itu dapat ditulis nilai mutlak X kurang 0. Nah, coba lihat, ternyata ini adalah jarak antara X dengan 0. Jadi, nilai mutlak X adalah jarak antara X dengan 0. Nah, ini nilai mutlak X. Kita tulis jarak antara X dengan 0. Berarti, kalau ditulis nilai mutlak 5 sama seperti ini, nilai mutlak X itu jarak X dengan 0. Nilai mutlak 5 berarti adalah jarak antara 5 dengan 0. Bagaimana kalau nilai mutlak negatif 5? Berarti jarak siapa? Ya, tentu jarak negatif 5 ya, dengan 0. Seperti ini ya. Selanjutnya kita akan mencari nilainya. Nilai mutlak 5 itu nilainya berapa? Sama nilai mutlak negatif 5 itu nilainya berapa? Nilai mutlak 5 tadi kan adalah jarak antara 5 dengan 0. Pada garis bilangan ada 0 dan 5. Jaraknya 1, 2, 3, 4, 5. Jarak antara 0 dan 5 atau jarak antara 5 dan 0 adalah 5 satuan. Jarak antara 5 dan 0 itu nilai mutlak 5. Berarti 5. Nah, ini dia. Bagaimana dengan nilai mutlak negatif 5? Tadi kan jarak antara negatif 5 dan 0. Berarti pada garis bilangan ada negatif 5 dan ada 0. Jaraknya 1, 2, 3, 4, 5. Jaraknya juga 5. Jarak antara negatif 5 dengan 0 adalah nilai mutlak negatif 5. Adalah 5. Nah, coba kita perhatikan teman-teman. Ternyata nilai mutlak 5 itu adalah 5. Dan nilai mutlak negatif 5 itu juga 5. Untuk bilangan positif 5, nilai mutlaknya itu sama persis. Untuk bilangan negatif 5, nilai mutlaknya berbeda. Ya kan? Ini negatif 5, ini 5. Itu kan berbeda.
aslinya kan negatif 5. Nah, bisa kita tulis, aslinya itu negatif 5. Kok hasilnya itu menjadi 5, diapakan itu? Dikali dengan negatif. Nah, berarti nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah negatif dirinya. Nah, muncul ini teman-teman, negatif dirinya. Sementara kalau bilangannya itu positif, nilai mutlaknya adalah dia sendiri. Ya. Nah, sekarang bisa kita simpulkan dari ilustrasi ini tadi, teman-teman, bahwa nilai mutlak apapun di sini itu hasilnya pasti positif. Ini hasilnya tuh pasti positif. Atau paling kecil 0. Tidak pernah negatif. Kenapa? Karena nilai mutlak itu adalah jarak. Dan kita tahu jarak itu tidak pernah bernilai negatif, ya. Sementara kalau di dalam nilai mutlak ini, contohnya ini 5 negatif 5, berarti bisa positif, bisa negatif. Nah, seperti ini. Nah, kita tulis ya. Di dalam nilai mutlak ini, nilainya itu berarti bisa positif, bisa negatif, dan bisa juga 0. Hasilnya udah pasti positif atau paling kecil 0, tidak pernah negatif, ya. Selanjutnya kita tulis definisinya seperti yang teman-teman lihat di banyak buku, ya. Nilai mutlak seperti ini adalah tergantung di dalam nilai mutlak ini, teman-teman. Jika dia bilangan positif sama persis, dan jika dia bilangan negatif adalah negatif dirinya. Berarti tergantung di dalam nilai mutlak. Misalnya ini nilai mutlak X, berarti tergantung X-nya, teman-teman. Untuk dia yang positif sama persis, dan untuk dia yang negatif, negatif dirinya. Nah, ini menulisnya adalah seperti ini, dipecah jadi 2. Untuk X yang di dalam nilai mutlak itu, ya, X yang positif, lebih dari 0 itu bacanya positif, ya. Nilai mutlak X adalah X itu sendiri. Nah, ini ya bacanya, nilai mutlak bilangan positif adalah bilangan itu sendiri. Sementara untuk X yang negatif kurang dari 0 itu bacanya negatif, ya. X-nya ini negatif, nilai mutlaknya adalah negatif dirinya. Nah, contohnya ini tadi, nilai mutlak negatif 5, itu adalah negatifnya, negatif 5, negatif dirinya. Nah, 0 di mana? Terserah teman-teman, 0 bisa diikutkan di sini, bisa juga diikutkan yang bawah. Hanya pada umumnya penulisan, dia diikutkan yang sini, teman-teman. Tapi sebetulnya bebas, ikut sini juga boleh. Atau diikutkan dua-duanya juga boleh, ya. Oke, jadi definisinya seperti ini. Nilai mutlak suatu bilangan adalah, ya, jika bilangannya itu positif, maka nilai mutlaknya adalah bilangan itu sendiri. Dan kalau bilangannya itu negatif, nilai mutlaknya adalah negatif dirinya. Terpahami ya, teman-teman, ya? Selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh soalnya. Nah, ini sudah saya siapkan, ya. Nomor 1, nilai mutlak 3. 3 itu kan bilangan positif. Nah, nilai mutlak dari bilangan positif adalah bilangan itu sendiri. Berarti ini 3 itu sendiri, teman-teman. Berikutnya, nilai mutlak negatif 3. Negatif 3 itu kan negatif. Untuk bilangan negatif, nilai mutlaknya adalah negatif dia. Berarti negatifnya ini. Nah, hasilnya berarti positif 3. Nilai mutlak itu hasilnya harus positif, teman-teman. Ya. Nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah negatif dirinya. Nah, ini tadi ya, hasilnya 3, ya. Nomor 2, nilai mutlak dari 2 dikurang akar 3 berapa? Berarti kita harus meneliti dulu 2 negatif akar 3 itu positif atau negatif. Karena kalau dia positif, itu sama persis hasilnya
Sementara kalau dia itu bilangan negatif, adalah negatif dirinya, teman-teman. Nah, sekarang kita harus cari ini. 2 dikurang akar 3 itu positif atau negatif. Cara pertama, langsung kita tentukan akar 3 itu berapa. Kalau kita bisa ya, atau pakai kalkulator misalnya, akar 3 itu kan 1 koma. Ya kan? Nggak sampai 2 kan? Berarti 2 dikurang 1 koma, itu hasilnya nah, pasti positif. Ya kan? Oh, hasilnya positif. Berarti nilai mutlaknya adalah sama persis. Nah, itu cara pertama untuk mengetahui dia positif atau negatifnya, teman-teman ya. Cara kedua kita ubah ini dalam akar semua. 2 dikurang akar 3. Nah, 2 kita ubah dalam akar. 2 itu akar siapa? Akar 4. Ya kan? Akar 4 kan 2 ya. Dikurang akar 3. Nah, coba cermati. Akar 4 sama akar 3 itu kan yang besar akar 4. Berarti ini besar dikurangi kecil. Hasilnya positif. Nah, ini hasilnya positif. Lebih dari 0 itu bacanya positif, teman-teman ya. Nah, yang ini bacanya ini positif nih, lebih dari 0 ya. Berarti ini adalah bilangan positif. Karena 2 dikurang akar 3 ini positif, teman-teman, maka nilai mutlaknya adalah dia itu sendiri, sama persis. Ingat tadi, nilai mutlak dari suatu bilangan positif adalah bilangan itu sendiri. Lanjut ya, nomor 3. Ini sama, berarti kita harus mencari nilai di dalam nilai mutlak. Apakah dia positif ataukah dia negatif. Kita ubah dalam akar ya. 2 akar 2 dikurang 3. Nah, ini kita ubah dalam akar, teman-teman. 2 itu kan akar 4. Ya kan? Akar 4 kan hasilnya 2. Berarti ini akar 4 kali akar 2. Akar 8. Dikurang 3 itu akar 9. Perhatikan, yang besar kan akar 9. Berarti ini kecil dikurangi besar. Hasilnya negatif. Ya kan? Kecil kurang besar itu kan negatif ya. Nah, negatif itu menulisnya seperti ini. Kurang dari 0 itu bacanya negatif. Nah, gini ya. Nah, berarti nilai dari 2 akar 2 dikurang 3, ini udah ketemu negatif, maka nilai mutlaknya baru bisa kita temukan, teman-teman. Nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah negatif dirinya. Berarti ini negatifnya ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kita kalikan ke dalam. Negatif 2 akar 2, positif 3. Atau boleh juga teman-teman langsung, ini hasilnya tadi negatif ya, nilai mutlaknya adalah negatif dirinya. Negatifnya ini, negatif 2 akar 2, karena negatif ini jadi positif 3. Seperti ini, teman-teman ya. Selanjutnya, bagaimana kalau seperti nomor 4? Nilai mutlak X negatif 3. Nah, berarti kita harus mencari apakah ini positif ataukah dia negatif. Tapi masalahnya ini ada X, ada variabel yang dia itu bisa berapapun, teman-teman, semua bilangan real. X-nya bisa 4, bisa 1, bisa berapapun ya. Nah, kalau X-nya 4 berarti 4 kurang 3, 1, itu positif. Sementara kalau X-nya 1 berarti 1 kurang 3, negatif 2, negatif. Iya kan? Nah, yang seperti ini berarti nilainya mungkin bisa positif, bisa negatif. Dan itu harus dipisah, teman-teman. Kenapa? Karena itu tadi, nilai mutlak dari suatu bilangan positif adalah bilangan itu sendiri. Sementara nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah negatif dirinya. Nah, berarti ini kita pecah ya. Ini yang positif. Seperti definisinya tadi, teman-teman ya. X negatif 3 yang positif
atau 0 kita ikutkan di situ. Berarti ini positif nih. Nilai mutlaknya berarti dia sendiri, sama persis. Tetapi untuk ini yang negatif, nah kurang dari 0 itu bacanya negatif teman-teman ya. Ini negatif, nilai mutlaknya adalah negatif dirinya, seperti ini. Negatif ini berarti nilai mutlaknya hasilnya negatifnya dia. Berarti negatifnya ini teman-teman. Negatif, langsung ya, kali negatif X berarti positif 3. Nah ini dia teman-teman. Hanya pada umumnya penulisan ya, ini tidak ditulis seperti ini teman-teman. Umumnya penulisan. Nah kita tuliskan lagi di bawahnya ya. Nah, ini sama. Ini hanya beda di belakangnya ini ya. Nah, pada umumnya penulisan adalah seperti ini. X negatif 3 lebih besar sama dengan 0 yang ini ya. Biasanya ini ditulis X-nya aja teman-teman. Dibentuk hanya X doang. Gimana caranya supaya hanya tinggal X? Berarti negatif 3 ini harus hilang. Negatif 3 biar hilang, tambah 3. Nah, karena ruas kiri tambah 3, ruas kanan juga harus tambah 3, teman-teman. Nah, ini kan kalau ditambah jadi hilang. Tinggal X. Ruas kanan, 0 tambah 3, 3. Ditambah bilangan positif, tanda pertidaksamaan ini tetap. Nah, jadi seperti ini. Ya. Nah, jadi X kurang 3 lebih besar sama dengan 0, itu sama aja dengan X lebih besar sama dengan 3. Nah, ini sama ya. Jadi ini ditulis, nah seperti ini. Hampir semua buku menulisnya seperti ini. Guru di sekolah juga menulisnya seperti ini, teman-teman. Atau teman-teman juga boleh ya, kalau terbiasa pindah ruas ini, negatif 3 pindah jadi tambah 3. 0 tambah 3 itu 3, ini tinggal X nih. Nah, jadi seperti ini. Dan kalau ini udah ketemu, maka yang satunya ini pasti kebalikannya, teman-teman. Berarti ini kurang dari 3. Nah, inilah dia nilai dari nilai mutlak X negatif 3. Atau cara kedua, kita cari terlebih dahulu nilai dari X negatif 3, teman-teman. Bisa kita gambarkan pada garis bilangan. X negatif 3 ini, teman-teman, akan 0 kalau X-nya berapa? 3, kan? 3 dikurang 3 kan sama dengan 0. Atau bisa juga mencarinya X kurang 3 sama dengan 0. X sama dengan 3, ya kan? Nah, 3 kita tulis di sini. Persis di 3 ini, teman-teman, nilai dari X negatif 3 itu adalah 0. Ternyata hanya di situ yang nilainya 0. Selanjutnya, selain 3, yaitu di sini atau di sini, berarti nilainya tidak 0. Tidak 0 itu berarti bisa positif, bisa negatif. Caranya ada 2. Cara pertama bisa kita ambil sampel, kanan 3 misalnya berapa? 4 atau 5 dan seterusnya. Ambil sampel ya. Misalnya 4 ya. X-nya ganti 4, 4 dikurang 3, 1. Nah, 1 itu positif. Berarti di kanan 3 ini nilainya positif. Kirinya 3, ambil sampel misalnya 2. 2 dikurang 3, negatif 1, negatif. Berarti di kirinya 3 ini, nilai dari X negatif 3 itu adalah negatif. Cara kedua, kita cukup melihat koefisien X. Ingat, koefisien X. Nah, ini kan 1X nih. X itu kan sama aja dengan 1X ya. Nah, 1 itu kan positif. Berarti positif, teman-teman, koefisiennya. Nanti daerah yang kanan itu mengikuti. Berarti di sini positif. Nah, di sini negatif, tinggal kebalikannya. Dan pasti ya teman-teman ya, setiap bentuk linier itu membagi daerah menjadi 2, yang satu positif dan yang satunya negatif. Bentuk linier itu adalah bentuk yang pangkat 1, teman-teman. Kayak ini, X pangkat 1. Nah, itu berarti linier itu ya. Nah, sekarang X negatif 3 itu udah ketemu nilainya. Ada yang negatif dan ada yang positif.
maka nilai mutlaknya bisa kita tentukan. Nah, ini dipecah jadi dua, karena ada yang positif dan ada yang negatif. Untuk ini terserah yang ini dulu atau yang sana dulu, teman-teman. Biasanya sih yang ditulis yang sini dulu. Untuk X di kanannya 3, berarti X yang kanan, 3 yang kiri. Yang kanan tuh berarti yang besar, ya kan? Berarti X-nya yang besar, teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, 3 kita ikutkan di situ ya. Ternyata di kanan 3 ini, nilai dari X negatif 3 ini, teman-teman, itu positif. Berarti ini bilangan positif. Nilai mutlak dari bilangan positif adalah bilangan positif itu sendiri. Nah, berarti ini sendiri, teman-teman. Nah, selanjutnya, yang sebelah sini. Untuk X di kirinya 3. Berarti X yang kiri, 3 yang kanan. Nah, yang kiri itu yang kecil. Ya kan? Berarti X lebih kecil dari 3 atau X kurang dari 3. Nah, itu yang kiri ya, kirinya 3. Ternyata di kirinya 3, X negatif 3 ini, teman-teman, nilainya itu negatif. Nah, berarti ini nilai mutlak dari suatu bilangan negatif. Apa hasilnya? Negatifnya dia. Negatifnya ini. Berarti negatif X positif 3. Kali negatif ya. Coba lihat, kan sama nih. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan nanti menurut saya ini penting yang pakai ilustrasi ini, pakai garis bilangan, itu supaya visualnya tuh kelihatan teman-teman. Ilustrasinya kita tahu, oh di mana positif, di mana negatif ya. Nah, kita akan sering gunakan ini ya. Selanjutnya, nomor 5. Kita cari nilai dari 2x negatif 1, teman-teman. Kita gambarkan pada garis bilangan. Kapan ini akan 0? Kalau x-nya setengah, ya kan? Seperti ini. 2x dikurang 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1. X sama dengan setengah. Berarti X sama dengan setengah itulah yang memberikan nilai 2x min 1, 0. Nah, kita tulis di sini. Nilai dari 2x negatif 1 itu 0. Selanjutnya, kita cukup melihat koefisien X. Ini 2x. 2. Koefisiennya 2 ya. Dan 2 itu positif. Maka daerah yang kanan, ingat yang kanan teman-teman ya, itu mengikuti positif juga. Dan ini linear atau derajat 1, maka setelah ini positif, 0 berikutnya pasti negatif. Nah, baru bisa kita tentukan nilai mutlaknya. Ini yang positif dan ini yang negatif. Berarti dipecah dari batasnya itu setengah ya. Untuk X di kanan setengah. Sebetulnya terserah teman-teman ya. Menulisnya boleh di kirinya setengah dulu. Bebas itu ya teman-teman ya. Oke, kita tuliskan yang sini misalnya. Untuk X di kirinya setengah. Berarti X-nya yang kiri teman-teman. Setengah yang kanan. Yang kiri itu berarti yang kecil. Ternyata di kirinya setengah. Nilai dari 2x negatif 1 ini negatif di kirinya setengah ya. Karena ini negatif, maka nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah negatif dirinya. Nah, negatifnya ini teman-teman. Nah, gini. Selanjutnya kita tuliskan yang kanannya setengah. X di kanan setengah. Berarti X-nya kanan, setengah yang kiri teman-teman. Itu artinya X-nya yang besar. Nah, gini. Ternyata nilai dari 2x negatif 1, nah ini, di kanan setengah itu positif. Nah, berarti ini positif nih. Nilai mutlak dari suatu bilangan positif adalah bilangan positif itu sendiri. Dia sendiri, teman-teman. Nah, berarti ini. Nah, gitu. Sebentar, setengah ikut yang mana? Terserah teman-teman, boleh ikut yang sini, boleh ikut yang sini. Biasanya sih kalau ada interval seperti ini, batasnya itu menjadi batas kiri, teman-teman.
Karena batas kiri berarti dia ikut yang sana, yang lebih dari setengah. Nah, gini. Tapi seandainya diikutkan sini juga tidak masalah. Itu boleh ya. Selanjutnya, nomor 6. Nilai mutlak 5 negatif X. Nah, kita cari terlebih dahulu nilai dari 5 negatif X ini. Kapan ini akan 0? Saat X-nya 5. Kemudian kita lihat koefisien X-nya. 5 negatif X. Negatif X. Negatif 1X. Nah, itu kan koefisien X-nya negatif, teman-teman ya. Karena negatif, maka yang kanan ini mengikuti. Nah, gini. Jadi berbeda dengan sini. Ini kenapa positif? Karena koefisien X-nya itu 2. Positif itu, teman-teman. Sementara ini negatif 1X. Negatif 1. Negatif. Nah, di sini negatif. Selanjutnya ini kan X-nya pangkat 1, itu artinya linear. Setelah sini 0, negatif, 0, maka sini positif. Nah, sekarang baru bisa kita tentukan nilai mutlaknya. Kita pecah jadi 2. Untuk, terserah teman-teman mau dituliskan sini dulu atau yang kanan dulu. Biasanya sih nuliskannya itu yang kanan, tapi tidak harus. Seperti nomor 5 tadi kan kita tuliskan yang kiri, ya, kirinya setengah, ya kan? Nah, kita coba tuliskan yang kanan dulu ya. Yang kanan itu berarti X-nya di kanan 5. X yang kanan, 5 yang kiri. Berarti X yang besar. Biasanya ini jadi batas untuk daerah kanan, teman-teman. Maksudnya tuh dia jadi batas kiri. Batas kiri berarti segini. Nah, gini. Maka dia ikut yang kanan ya. Nah, kita ikutkan situ. Yang ini untuk X di kirinya 5. Untuk X di kanan 5, ternyata 5 negatif X ini nilainya itu negatif. Nah, nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah negatif dirinya. Berarti negatifnya ini, teman-teman. Nah, gini. Sementara untuk X di kirinya 5, sebelah sini ya, kirinya 5, nilai dari 5 negatif X itu adalah positif. Nah, berarti ini positif. Nilai mutlak dari suatu bilangan positif adalah bilangan positif itu sendiri. Berarti dia sendiri, teman-teman. Nah, inilah dia nilainya. Selanjutnya, nomor 7. Untuk X lebih dari 1, tentukan nilai dari nilai mutlak X tambah 3. Ada 2 cara, teman-teman ya. Nah, kita kerjakan dua-duanya. Cara yang pertama, kita akan mencari nilai X tambah 3 terlebih dahulu, teman-teman. Tapi atas dasar X tambah 1. Sorry, X lebih dari 1. X lebih dari 1. Geraknya dari sini, kita akan mencari X tambah 3. Nah, gimana caranya supaya terbentuk X tambah 3? Berarti ini kita tambahkan 3 ini ruas kiri. Oh, kalau gitu sama ruas kanan juga kita tambahkan 3. Nah, akibatnya ruas kiri menjadi X tambah 3. Ruas kanan 1 tambah 3, 4. Kita tambahkan dengan suatu bilangan positif. Tanda pertidaksamaan ini tetap, yaitu lebih dari. Nah, sekarang sudah ketemu, teman-teman. X tambah 3 ini nilainya adalah lebih dari 4. Lebih dari 4 nilainya. Berarti jelas nggak itu positif negatifnya, teman-teman? Jelas, lebih dari 4 itu berarti positif. Ya kan? Nah, kalau gitu, karena ini nilainya positif, ketemu, teman-teman. Ya, nilai mutlaknya. Ya. Untuk X lebih dari 1, nilai mutlak dari X tambah 3 ini, karena dia positif, maka nilai mutlak dari suatu bilangan positif adalah bilangan itu sendiri. Berarti X tambah 3. Inilah dia jawabannya. Seandainya ini negatif, teman-teman.
Berarti nilai mutlaknya adalah negatifnya dia, yaitu negatif X, negatif 3. Seandainya negatif. Lah, ini kan positif, maka berarti ya sama persis. Karena nilai mutlak dari suatu bilangan positif adalah bilangan positif itu sendiri. Oke teman-teman, seperti ini konsep nilai mutlak ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh teman-teman dengan baik ya. Karena kalau teman-teman paham konsep nilai mutlak ini dengan baik, nanti teman-teman akan lebih mudah mempelajari nilai mutlak berikutnya, seperti persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk teman-teman yang masih sulit ya, mungkin mengalami kesulitan, coba lihat lagi video ini berulang-ulang teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman makin paham dengan konsep nilai mutlak ya. Untuk menguji kemampuan teman-teman, saya sudah siapkan 3 buah soal. Lanjutannya ini nomor 7 ya, berarti berikutnya nomor 8, 9, dan 10. Silakan teman-teman kerjakan, dan teman-teman bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Nanti teman-teman bisa ngecek apakah jawaban teman-teman itu benar di video berikutnya. Saya akan bikinkan pembahasannya ya. Oke teman-teman, jangan lupa bagikan video ini ke sebanyak mungkin orang. Siapa tahu mereka terbantu dengan video ini. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan terima kasih semuanya.